Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan buat teman-teman yang belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena apa? Selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah teman-teman, sekarang saya mau ngebahas yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Nah apa sih itu dua makhluk yang nggak pernah bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sebagai mahasiswa kita sebagai mahasiswa teman-teman aja kali ya. Nah kadang-kadang kalau yang saya alami nih berdasarkan pengalaman, berdasarkan realita saya sebagai dosen ilmu komunikasi, mahasiswa itu rata-rata belum apa-apa mereka udah ketakutan sama yang namanya kuantitatif. Apa nih makhluk apa nih, hantu model apa nih kuantitatif? Nah, nanti saya bakal jelasin. Dan karena mereka takut sama kuantitatif, ujung-ujungnya mereka itu pengennya deket sama ini nih, guardian angel kualitatif. Jadi kayaknya kuantitatif sama kualitatif itu sesuatu yang bertolak belakang ya. Yang satu itu devil banget atau setan banget, yang satunya lagi itu angel banget atau malaikat banget. Jadi mereka tuh takut banget sama yang namanya kuantitatif karena dianggap sesuatu yang sangat mengerikan. Nah sekarang saya pengen jelasin dulu deh apa sih kualitatif dan kuantitatif itu sendiri, karena belum apa-apa teman-teman, rata-rata teman-teman mahasiswa nih yang saya hadapin ya, mereka belum apa-apa, Bu aku punya judul ini tapi ini kuantitatif ya Bu ya, aku takut. Atau enggak mereka kasih saya judul terus saya bilang oke, berarti ini metodenya kuantitatif. Terus mereka bilang gini, gimana Bu caranya supaya nggak kuantitatif, aku pengen kualitatif. Jadi kayaknya tuh orang-orang tuh belum apa-apa udah takut banget sama hantu kuantitatif. Nah jadi intinya secara garis besar kalau kuantitatif itu memang pakai hitung-hitungan dan kualitatif itu tidak pakai hitung-hitungan. Intinya sih seperti itu. Cuman harusnya sebelum kita menentukan pisaunya, jadi gini loh, kuantitatif sama kualitatif itu kayak pisau bedah atau alat analisa buat masalah yang mau kita bongkar. Jadi kayak misalnya gini, kalian tuh jangan nyari pisaunya dulu baru nyari barang yang mau dibelah, tapi barangnya apa dulu baru kita menentukan pisaunya. Misalnya barang yang kalian mau belah itu cuma kue tar, tapi kamu pakai gergaji kan lebay jatuhnya. Atau enggak misalnya barang yang mau kamu belah tuh meja ini nih, tapi kamu pakainya pisau roti, ya iyalah sampai akhir kapanpun juga nggak akan kebelah-belah. Nah dari analogi yang tadi saya udah jelasin, berarti teman-teman udah kebayangkan apa sih metode tuh. Jadi intinya metode itu sebuah alat untuk membelah sebuah masalah yang mau kita gali. Nah sekarang saya mau jelasin satu persatu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif, atau kualitatif versus kuantitatif versus penelitian kualitatif dulu ya. Yang pertama, poin yang pertama dalam hal ini penelitian kualitatif adalah menekankan pada sebuah proses. Jadi kayak misalnya kita mau meneliti tentang biografi seseorang, proses perubahan kepribadian dia atau proses pembentukan kepribadian dia mulai dari SMP sampai kuliah. Nah makanya yang namanya penelitian kualitatif itu waktunya nggak bisa ditentuin, makanya bisa takes a long time to finish it. Nah kemudian poin yang kedua, menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial. Jadi realita yang terbangun secara sosial kita nggak bisa interupsi. Misalnya kita mau meneliti tentang keadaan kebudayaan dari sebuah daerah, kita nggak bisa menginterupsi dengan keyakinan yang kita miliki. Maksud saya gini, kayak misalnya kita ngelihat suatu keadaan sosial di sebuah daerah, terus udah gitu kita ngerasa aduh ini nggak serak deh sama cara mereka melakukan A, B, C, kemudian kita memberikan interupsi bahwa yang ini tuh salah, yang benar tuh begini. Nah nggak bisa kayak gitu. Jadi keadaan dari lingkungan yang mau kita teliti betul-betul natural, alami, apa adanya. Poin yang selanjutnya yakni realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, paling hanya bisa didekati. Kenapa tidak bisa dipahami? Karena memang realitas itu nggak bisa kita interupsi. Yang tadi saya bilang, nilai-nilai yang ada di dalamnya kita nggak bisa interupsi. Kita hanya bisa mencoba memahami, kita hanya bisa mencoba menelisik, mendalami bagaimana realitas tersebut terbangun. Nah kemudian poin yang selanjutnya, menggali dan memahami pikiran dengan alat interview dan pengamatan. Tools of analysisnya itu hanyalah interview dan pengamatan. Yang namanya interview itu ada yang namanya depth interview. Depth interview dalam hal ini adalah wawancara mendalam, dan itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Kita nomor satu harus pendekatan dulu. Sebelum pendekatan kita harus melakukan observasi dulu. Kita mengobserv bagaimana realita tersebut terjadi, kemudian barulah kita mendekati satu persatu, lalu di situ kita melakukan wawancara. Yang namanya wawancara itu nggak bisa dilakukan cuma satu kali. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu berubah-ubah. Untuk melihat hasil wawancaranya konsisten, kita harus melakukan wawancara lagi dan lagi dengan setting yang berbeda, dengan waktu yang berbeda,
berbeda dan dengan cara yang berbeda pula. Kalau misalnya jawabannya itu lagi, artinya jawabannya konsisten dan itulah data yang bisa kita ambil. Jadi haram hukumnya buat orang-orang yang lagi melakukan penelitian kualitatif wawancaranya cuma 1 kali. Nggak boleh. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, kita harus setia sama yang namanya ideographic. Ideographic itu apa? Disiplin ilmu yang lebih bersifat deskriptif untuk mengungkap fakta-fakta yang unik dan individual dalam fenomena tertentu. Misalnya, kita mau menggali nih bagaimana cara anak punk memaknai hidup. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam memaknai sebuah realita. Kemudian misalnya kita mau meneliti, mau menganalisa bagaimana orang yang memiliki kanker ya, penyakit yang dianggap sangat menakutkan, memaknai kehidupannya, memaknai bagaimana cara dia bersosialisasi, memaknai bagaimana orang melihat dia. Saya pernah ngobrol sama orang yang punya penyakit parah, bukan kanker di sini, penyakitnya tuh lupus. Saya ngobrol sama dia bagaimana sih cara dia deal with that, terus dia gitu bagaimana cara dia menjalani realita bahwa dia itu tervonis penyakit tersebut. Nah, hal-hal yang begitu tuh menarik untuk kita gali. Kemudian kita juga bisa menggali bagaimana cara anak-anak pemuda hijrah memaknai kehijrahan mereka, memaknai perubahan identitas yang mereka buat. Itu sangat menarik untuk kita gali. Nah, kemudian yang selanjutnya, peneliti kualitatif menggunakan prosa, etnografi, narasi sejarah, laporan, tangan pertama, foto, sejarah kehidupan, bahasa biografis sampai autobiografi. Jadi betul-betul dalam penelitian kualitatif itu kita menggali individu atau kelompok atau realitas secara biografi, dan itu sangat menyenangkan. Gimana, udah pada ngerti kan? Saya harap teman-teman tetap penasaran dan tetap pengen tahu lebih jauh lagi tentang kualitatif versus kuantitatif. Jangan pernah lupa untuk isi kolom komentar di bawah, like, share, dan subscribe channel saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!